Halo semuanya, perkenalkan, saya Torik Musyafa dan pada kesempatan kali ini akan memberikan penjelasan terkait a brief explanation mengenai decision tree. Berikut adalah outline yang akan saya jelaskan. Pertama, kita akan definisikan apa sih sebetulnya decision tree itu, bagaimana cara dia bekerja, apa kelebihannya dibanding algoritma machine learning yang lain, dan apa yang menjadi limitasi atau kekurangannya. Di akhir nanti kita akan coba untuk mengimplementasikan dan juga mengoptimasikan decision tree yang akan kita buat. Oke, sebelum itu, mari kita definisikan dulu sebenarnya apa sih decision tree itu. Jadi decision tree itu merupakan salah satu algoritma machine learning yang populer dan juga mudah. Dalam artian mudah di sini mudah sekali untuk diinterpretasikan dan dipahami bagaimana cara algoritma tersebut bekerja begitu dalam membangun intuisinya. Decision tree ini atau pohon keputusan itu terkategorikan sebagai supervised learning kalau dalam konsep machine learning. Ini artinya kita harus memberi tahu kepada mesin mana sih jawaban yang benar, mana sih klasifikasi yang betul seperti itu. Dan kita harus memberikan label pada data yang kita punya agar algoritma decision tree ini dapat bekerja. Dan decision tree ini dia dapat menyelesaikan berbagai permasalahan machine learning yang meliputi permasalahan klasifikasi dan juga regression atau regresi begitu. Baik, daripada kita berpanjang-panjang tentang secara teknisnya decision tree seperti apa, kita langsung saja ke contohnya. Oke, bayangkan ketika teman-teman itu diberi suatu kumpulan Lego, gitu ya. Legonya yang berantakan seperti ini pada gambar satu. Dan untuk mempermudah proses pembuatan Lego dan juga mempermudah kreativitas kita, kita ingin mensortir Lego-Lego tersebut kepada kelas-kelas tertentu supaya mudah untuk digunakan, gitu. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang manusia, pasti hal yang dilakukan merupakan hal-hal seperti kita mungkin lihat dulu warnanya warna apa, apakah dia warna kuning, warna hitam, warna hijau, kita bagi-bagi berdasarkan warna tersebut, atau mungkin kita lihat seperti apa sih bentuk atau karakteristik Legonya, apakah dia merupakan sebuah brick, apakah dia merupakan sebuah plate, atau dia mungkin ada bagian kurva-kurvanya, ada samping-sampingnya dan begitu, itu kita lakukan. Sehingga pada akhirnya kita bisa memiliki suatu sistem penyortiran yang baik begitu, seperti yang ada pada gambar 2. Nah, untungnya algoritma decision tree bekerja persis seperti intuisi yang baru kita bangun tadi. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat ilustrasi di sini. Jadi ini merupakan suatu ilustrasi tipikal dari decision tree umumnya. Sebuah decision tree atau sesuai dengan namanya, pohon keputusan itu dia berupa sebuah pohon di mana ada istilah-istilah ini ya, ada root node, kemudian decision node, ada terminal node, ada istilah splitting dalam proses pembuatan node-nya, kemudian ada juga yang disebut dengan branch atau bagian dari decision tree itu sendiri, gitu. Root node ini yang merupakan akarnya atau awal dari decision tree itu dibuat. Jadi nanti semua data, semua Lego tadi yang kita punya itu akan melewati root node tersebut untuk dievaluasi. Kira-kira pemisah pertamanya atau karakteristik apa yang bisa dipilih untuk memisahkan data-data itu pada tahap awal, begitu. Dan proses pemisahan tersebut disebut dengan splitting. Ketika splitting terjadi, maka akan terbentuk node-node baru. Node tersebut bisa menjadi dua, bisa menjadi leaf node, terminal node, atau decision node. Ketika suatu node itu melakukan operasi yang sama seperti root node, jadi dia melihat kelas-kelas yang ada, dia melihat data yang ada, kemudian dia berusaha memisahkan kembali dengan proses splitting, maka dia akan menjadi sebuah decision node. Di mana pada decision node tersebut dibuat sebuah keputusan untuk memisahkan data-data yang kita punya, atau brick Lego-Lego tadi. Seperti itu. Kita langsung saja ke contohnya. Oke, anggap saja kita punya suatu kumpulan data ya. Ada 4 gambar ini, begitu. Ada 4 gambar hewan-hewan ini. Gambar anjing, gambar 2 kucing, dan gambar anjing lagi, gitu. Kita ingin mengklasifikasikan mana sih yang termasuk dalam kategori anjing dan kucing. Seperti itu. Oke, kita langsung uji coba saja. Kita coba pilih salah satu karakteristik yang kira-kira bisa memisahkan. Misalkan kita coba ini. Apakah dia memiliki rambut pur, gitu ya. Ternyata ketika 4 gambar tadi dievaluasi,
ternyata bisa dibilang keempat hewan tersebut mereka semua punya rambut, gitu ya. Nah, ini merupakan proses decision making yang buruk tentunya, karena dengan kita mengajukan pertanyaan ini atau tidak, data yang kita terima sebelum dan sesudah kita evaluasi tetap sama. Toh tetap 4 gambar ini juga yang kita dapat, seperti itu. Mungkin kita coba cari karakteristik yang lain. Oke, apakah dia memiliki kuping atau sluggish ears gitu ya? Apakah dia memiliki telinga yang lembek gitu ya? Turun ke bawah telinga. Kalau kita lihat lagi nih. Ternyata 1 dari 4 gambar ini, anjing bulldog ini ya, itu memiliki kupingnya yang sluggish ya, lembek gitu. Dan hasil dari evaluasi ini, itu menunjukkan bahwa ada 1 hewan yang memiliki sluggish ears, dan sisanya tidak. Ini better dari yang tadi, dari yang sebelumnya, tapi kalau teman-teman lihat, belum tepat ya, karena kita berusaha mengklasifikasikan antara anjing dan kucing, sebetulnya. Oke, kita coba cari lagi karakteristik yang lain. Oke, kita coba ini. Apakah dia menggonggong? Ya atau tidak? Bisa dilihat, ini merupakan proses decision making yang baik, tentunya. Karena kita berhasil mengklasifikasikan antara anjing dan kucing sesuai tujuan awal kita. Itu merupakan salah satu contoh dalam proses decision making pada pembuatan decision tree. Dan kalau kita summarize atau kita simpulkan, decision tree ini cara bekerjanya seperti ini. Jadi seluruh data yang kita punya tadi itu akan di-preview terlebih dahulu pada root node. Kemudian root node akan berusaha memilih apa atribut atau karakteristik terbaik untuk digunakan sebagai threshold dalam melakukan proses splitting antara yes or no tadi. Begitu. Dan kalau sudah ditemukan yang terbaiknya, sesuai dengan cara kita tadi, serupa dengan prinsip kita tadi, lalu kita akan melakukan proses splitting, pemisahan data untuk membuat node-node baru, di mana node-node tersebut itu akan mengandung data yang telah dipisahkan tadi. Proses ini akan terus berulang, hingga pohon itu tumbuh sepenuhnya, dan kita berhasil mengklasifikasikan seluruh data-data yang ada, begitu. Jadi proses tadi akan diiterasi sampai suatu kondisi ideal akan terpenuhi. Tentang kondisi ideal ini nanti akan kita bahas lebih lanjut. Baik, kalau tadi dalam kita memilih karakteristik atau atribut-atribut terbaik, itu kita bisa menggunakan cara trial and error ya. Apakah ini decision ini baik atau tidak, apakah karakteristik ini tepat atau tidak. Namun kalau bicara tentang mesin, itu mereka menggunakan pendekatan statistik. Dan researchers itu sudah mengeluarkan beberapa pendekatan-pendekatan statistik yang saat ini mulai digunakan. Yang setidaknya ada 6 ini. Ada perhitungan entropi, information gain, Gini index, gain ratio, reduction invariance, and chi-square. Gitu. Saya tidak akan menjelaskan semuanya, cuman mungkin akan menjelaskan 2 yang paling umum digunakan saja. Begitu ya. Pertama ada entropi. Entropi ini didefinisikan sebagai tingkat ketidakjelasan suatu node. Jadi kalau misalkan suatu node tadi itu memiliki kelas yang tercampur, misalkan yang di sini, node node ini. Jadi dia dalam suatu node itu ada gambar-gambar kucing, tapi ada juga gambar anjing. Jadi node ini masih kurang jelas begitu dalam mengklasifikasikannya. Nah, maka dengan demikian node tersebut artinya memiliki nilai entropi yang rendah. Begitu. Oh, mohon maaf, entropi yang tinggi. Karena entropi itu adalah tingkat ketidakjelasan. Bagaimana cara menghitungnya? Menghitungnya dengan rumus yang tertera di sini. Jadi ada P itu peluang dari suatu klaster klasifikasi, dikalikan dengan logaritmik basis 2 pada peluang itu sendiri. Dan ini akan di summation, akan dijumlahkan untuk setiap kelas yang ada. Jadi ketika ada, misalkan kita coba klasifikasi 3 kelas yang berbeda, misalkan ada anjing, ada kucing, dan bebek, misalkan itu kita mensumasi 3 perhitungan logaritmik berbeda begitu. Selanjutnya, dari entropi ini biasanya diterapkan yang namanya perhitungan information gain. Information gain itu adalah tingkat informasi yang kita dapatkan setelah melakukan proses splitting begitu. Maka dari itu information gain ini dirumuskan dengan cara
menselisihkan antara nilai entropi dari suatu node sebelum dan juga node setelahnya. Jadi selisih entropi dari node sebelum dan setelahnya itulah yang dikatakan dengan information gain. Kalau misalkan information gain-nya paling tinggi, lebih tinggi, semakin tinggi, maka proses splitting yang dilakukan atau pemilihan fitur yang dilakukan itu semakin baik. Dan rumusnya seperti ini, begitu. Oke, jadi apa sih kelebihannya dari decision tree itu? Decision tree ini pertama, dia bisa menyelesaikan complex relations antar beberapa variabel tertentu. Jadi kalau misalkan kita mundur ke algoritma regresi linear biasa, itu dia membutuhkan hubungan yang linear tentunya antara fitur yang kita gunakan sebagai prediksi dan juga target prediksinya itu sendiri. Gitu. Sementara decision tree itu dia bisa mewakilkan atau dia bisa mengembangkan intuisi, misalkan intuisi if else. Kalau misalkan kasus seperti ini, maka dia masuk kelas seperti ini. Kasus seperti ini, dia masuk kelas seperti ini. Itu bisa diwakilkan oleh decision tree. Kemudian yang kedua, dia itu hanya membutuhkan sedikit preparasi data. Jadi karena dia tidak bekerja berdasarkan grafik atau algoritma yang membutuhkan perhitungan jarak gitu ya antara titik-titik datanya, dia berbasiskan rules, dan rules itu bisa kita tentukan pada saat pembuatan node tadi, dia tidak membutuhkan normalisasi dan segala macamnya gitu. Ketiga, dia sangat mudah untuk diinterpretasikan. Dia itu terkategorikan bukan sebagai black box ya, jadi tidak seperti neural network yang banyak weight-nya, banyak perhitungan di belakangnya, bias dan segala macamnya. Tapi decision tree ini setelah kita buat, dia bisa langsung kita visualisasikan supaya kita bisa melihat, oh sebetulnya intuisi yang terbentuk oleh mesin itu seperti ini. Nanti akan kita coba ya. Dan terakhir dia dapat menangani berbagai jenis data, termasuk data numerikal dan juga kategorikal data di saat yang bersamaan. Gitu. Oke, untuk limitasinya, kekurangan apa sih yang dimiliki sama decision tree? Jadi, secara konsep, decision tree itu dia merupakan suatu recursive greedy algorithm. Artinya, ini sangat menggambarkan proses konsep dari decision tree itu sendiri. Greedy algorithm ini artinya dia selalu berusaha mencari solusi lokal optimumnya, seperti pada saat kita mencari pemisah pada node tadi yang terbaik. Dan dengan harapan seluruh decision ketika decision tree tersebut telah terbentuk secara penuh, dia bisa mendapatkan kondisi paling optimalnya. Begitu. Jadi proses ini menggambarkan cara kita membuat node dari root node tadi paling atas sampai setiap kelasnya terklasifikasi secara rekursif begitu. Dan buruknya dari proses ini, walaupun dia bisa mencapai kondisi paling optimum, dia sangat mudah atau sangat rentan terhadap overfitting atau terlampau mempelajari data training yang kita berikan, sehingga ketika kita beri data baru, data testing, dia sulit untuk membangun suatu konsep yang general untuk memprediksi data begitu. Kemudian selanjutnya adalah small data variations atau variasi data yang berbeda itu bisa mengembangkan pohon keputusan yang berbeda juga. Nah, decision tree itu sangat-sangat rentan ketika kita memiliki data yang berbeda untuk digunakan pada proses trainingnya. Dan ketiga, dia sangat rentan juga untuk bias ketika kita memiliki suatu data yang tidak balance antara satu sama lain. Bagaimana cara mitigasinya? Untungnya kita punya 3 solusi ini dalam konsep decision tree. Oke, yang pertama itu adalah pruning. Pruning ini apa sih? Pruning itu sebetulnya ibarat kita ketika punya suatu pohon, kita bisa potong-potong dahan-dahan pohon tersebut yang tidak diperlukan, misalkan. Seperti gambarnya di sini. Ini misalkan kita punya suatu pohon keputusan ya, original tree awalnya seperti ini. Ketika kita pruning dan kita potong-potong, maka hasilnya akan menjadi yang di gambar sebelah kanan ini. Nah, ini dilakukan untuk apa sih? Sebetulnya ini dilakukan supaya mencegah overfitting tadi. Karena kembali lagi, decision tree itu bekerja dengan cara recursive greedy algorithm. Dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menghasilkan pohon yang tumbuh dan dapat mengklasifikasikan setiap data training yang ada. Sayangnya kalau kita biarkan dia untuk melakukan itu, ketika dia diberikan data baru, dia akan sulit untuk memprediksi data yang seharusnya begitu. Atau mungkin prediksi yang dilakukan malah tidak tepat.
karena overfitting tadi. Dan kalau dalam kode kita bisa implementasikan ini dengan beberapa parameter. Contohnya ada criterion, splitter, dan juga maxdepth. Gitu. Oke, ini salah satu contoh ketika suatu decision tree itu tidak di-pruning dan setelah di-pruning. Gitu. Ini salah satu data yang saya dapatkan dari sumber internet, dan data ini merepresentasikan apakah seseorang itu akan melakukan pembelian atau tidak di suatu supermarket. Ini gambar yang paling kiri adalah ketika decision tree ini belum di-pruning, artinya dia masih mempelajari setiap pola yang ada pada data training, dan setelah di-prune menggunakan maxdepth tadi, dengan nilai 3, itu dia berhasil menampilkan decision tree yang seperti ini. Jauh lebih mudah untuk diinterpretasikan daripada decision tree yang sebelumnya. Gitu. Selanjutnya, tadi kelemahan decision tree yang kedua adalah dia kalau diberikan data yang berbeda, maka variasi decision tree yang terbentuk pun akan berbeda. Maka dari itu, untuk memitigasi ini, kita biasanya menggunakan konsep ensemble. Ensemble itu adalah menggabungkan beberapa decision tree yang berbeda dan menyatukannya menjadi suatu algoritma tertentu untuk melakukan prediksi. Begitu. Salah dua dari upaya ini itu adalah random forest. Jadi random forest ini kita biasanya menggunakan data yang sama, dan data yang sama ini dibentuk berbagai variasi decision tree yang berbeda. Misalkan ada 10, 50, atau 100 decision tree begitu. Dan tentunya 100 decision tree tadi itu bersifat unik terhadap satu sama lain. Ketika dia melakukan prediksi, maka setiap decision tree akan melakukan prediksinya, memberikan hasilnya, dan akan ada semacam sistem voting dari kumpulan decision tree tersebut. Mayoritas dari voting tersebut akan dijadikan hasil akhir dari proses prediksi random forest ini. Dengan demikian, harapannya mayoritas dari kelas yang terklasifikasi tadi dapat menjadi hasil yang cukup general untuk digunakan dalam hasil akhirnya. Begitu. Selanjutnya itu ada XGBoost. XGBoost ini merupakan ensemble learning juga, cuman dia itu bekerjanya berdasarkan weak learners. Weak learners ini artinya decision tree yang tingkatnya dangkal, tidak tumbuh begitu besar intinya. Dan pada algoritma XGBoost ini, itu setiap decision tree yang dibuat tidak seperti random forest, karena random forest tadi bersifat random ya. XGBoost ini dia dibentuknya secara sekuensial. Jadi decision tree satu dibuat, selesai, dibuat decision tree yang kedua, dan decision tree yang kedua ini akan mengoptimalkan performance dari decision tree yang sebelumnya. Proses itu akan terus diiterasi hingga seluruh ensemble yang terbentuk itu dapat memberikan prediksi yang baik. Dan XGBoost ini dia bekerja juga dengan algoritma AREBoost atau gradient boosting ya. Sehingga ini sebetulnya ini cenderung lebih rumit dan membutuhkan deep dive lebih dalam lagi terkait XGBoost. Tapi ini merupakan salah satu solusi untuk masalah generalisasi data tadi. Masalah terakhir yang kita temui tadi adalah terkait balancing data. Jadi ketika kita nggak punya data yang balance, itu sangat-sangat rentan kalau misalkan kita dapat membuat sebuah decision tree yang bias terhadap suatu kelas tertentu. Maka ada solusi, yaitu disebut dengan oversampling dan undersampling. Oversampling ini simpelnya adalah kita berusaha menyeimbangkan data tersebut dengan memberikan data-data tambahan. Contohnya kelas A itu kita punya 50 baris, sementara kelas B kita punya 65 baris di data kita. Maka kita berusaha tambahkan lagi 15 data baru untuk kelas A berdasarkan pendekatan statistik tertentu, misalkan random atau dilihat konsentrasinya seperti apa, seperti itu. Kemudian yang kedua itu adalah undersampling. Undersampling ini kebalikan dari oversampling. Jadi kita justru meng-cut data-data yang berlebih gitu ya. Misalkan kelas A 50, kelas B 65, maka kita ambil saja samplingnya untuk kelas B 50 sesuai dengan jumlah kelas A. Begitu. Ini sumber-sumber yang saya gunakan. Untuk selanjutnya kita langsung saja ke implementasi dan juga praktik dari decision trees itu sendiri. Oke, ini sudah saya buat kode untuk mengimplementasikan algoritma decision tree. Pertama kita gunakan dulu dependensi. Kita import dulu dependensi yang kita perlukan seperti pandas, numpy, kemudian ada sklearn ini untuk kepentingan decision tree, dan juga
perhitungan akurasinya dan juga visualisasinya begitu. Jadi selanjutnya ini saya mengambil data dari salah satu website ya yang disebut dengan Kaggle sebetulnya. Ya, mungkin sekedar preview. Data Kaggle yang saya dapatkan ini merupakan data klasifikasi dari drugs ya, antara drugs A, B, C, X, dan Y. Dan ada beberapa fitur yang digunakan, yaitu seperti umur, kemudian seksnya, blood pressure, kolesterol, dan tingkat sodium potasium. Dari sini kita diminta untuk memprediksi kira-kira untuk pasien-pasien dengan atribut seperti ini, itu baiknya diberikan obatnya apa. Gitu. Kita langsung saja ke kodenya. Oke, ini sudah saya import untuk CSV yang digunakan. Kita langsung saja baca menggunakan read CSV. Kita lihat jumlah datanya 200 rows, dan ini tampilan data teratas ya, 5 data teratas. Ada umur, jenis kelamin, blood pressure, kolesterol, dan sodium potasium, nilai sodium potasiumnya. Dan ini jenis-jenis drug yang kita coba prediksi. Untuk tahap awal, kita lakukan pre-process terlebih dahulu tentunya. Kita ingin melihat apa sih tipe data yang digunakan pada dataset yang kita punya saat ini. Oh, rupanya untuk umur itu integer, angka. Kemudian untuk jenis kelamin atau seks ini dia objek, blood pressure juga objek, kolesterol juga objek, dan N atau K ini dia berupa float ya, seperti yang terlihat di sini. Kita juga harus cek apakah ada data yang null menggunakan fungsi ini, data is not sum, dan rupanya tidak ada ya, jadi datanya sudah bersih. Nah, untuk mempelajari data ini, karena kita memiliki berbagai data yang berbeda, ada tipe integer, kemudian float, kemudian objek, kita harus mengubah objek-objek tadi. Ini misalkan dia F, female, male, high, low, dan sebagainya. Dan kita harus melihat terlebih dulu, kira-kira variasinya ada apa saja sih untuk data-data tersebut. Pertama, untuk seks atau jenis kelamin itu ada 2, female dan male. Kemudian untuk blood pressure ada 3 tingkat, ada tingkat tinggi, tingkat rendah, dan juga tingkat normal, gitu ya. Dan terakhir kolesterol ada tingkat tinggi dan juga tingkat normal. Untuk memproses data ini, kita harus konversikan dulu klasifikasi kelas-kelas kategori ini menjadi angka ya, supaya mudah untuk diproses pada decision tree. Untuk seks, untuk male saya beri nilainya 1, dan untuk female saya beri nilainya 0. Untuk blood pressure tinggi 2, normalnya 1, dan rendahnya 0, begitu. Sementara untuk kolesterol tingginya 1 dan rendahnya 0. Jadi bisa dilihat hasil akhirnya seperti ini. Gitu. Baik, selanjutnya seperti yang telah kita bahas sebelumnya, kita harus melihat juga bagaimana sih balance data dari yang kita punya, gitu ya. Maka dari itu kita gunakan kode ini. Di sini saya spesifikasikan random setting 2023. Random setting ini nanti digunakan untuk melakukan proses data splitting ya, antara data training dan data testing, dan juga variasi decision tree yang akan kita gunakan. Gitu. Tapi sebagai tahap awal, kita coba melihat dulu bagaimana distribusi data yang kita punya. Kita menggunakan function splitted ini ya. Oh, sorry. Menggunakan variable splitted ini, dan coba dengan kondisional drag untuk drag A, drag B, drag C, X, dan Y. Kita lihat jumlah datanya berapa dengan fungsi len ini. Gitu. Kita coba print, dan ternyata tidak begitu balance ya. Jadi ada drag A 23, 16, C 16, X 54, Y 91. Kalau misalkan kita berusaha untuk membuat decision tree dari ini, maka akan terbentuk decision tree yang bias terhadap nilai Y, begitu. Atau drag Y tadi. Maka dari itu harus kita balance, dan bisa kita lihat di sini, lowest number of class-nya itu adalah 16, yaitu untuk drag B dan drag C. Begitu. Maka dari itu, karena data yang kita punya itu tidak balance, saya tidak akan melakukan splitting langsung saja begitu ya, tapi kita coba undersampling dulu. Gitu. Nah, ini saya undersampling, jadi menggunakan konsep yang sama, dan juga fungsi sampel. Jadi fungsi sampel ini digunakan untuk mengambil beberapa sampel saja dari distribusi data yang ada. Di sini saya sudah spesifikasikan min class. Min class ini tadi adalah 16 ya, jumlah data paling sedikit untuk kelas tertentu. Jadi untuk setiap drag A, drag B, drag C,
X dan drag Y kita ambil sebatas 16 sampel saja. Gitu. Ya, jadi setelah di undersampling, kita berhasil mendapatkan 16 data untuk setiap jenis drug yang kita gunakan. Dengan training rules-nya 60 dan testing rules-nya 20. Total rules yang kita punya sekarang 80 dari 200 tadi. Begitu. Dan untuk splitting ini yang saya gunakan itu adalah perbandingannya 80 dan 20 ya. Jadi 80% untuk training dan 20%-nya untuk testing seperti yang tertera di sini, test size-nya. Selanjutnya kita langsung saja ke tahap building model. Kita tentukan dulu dan spesifik, kita definisikan dulu mana yang termasuk data training, fitur-fitur apa, dan mana yang akan diprediksi. Ya, dalam hal ini yang diprediksi adalah kolom drag, sementara yang akan digunakan untuk mempertimbangkan klasifikasi drag tersebut itu fitur-fitur lainnya, atau kolom-kolom lainnya seperti sex, kemudian age, dan segala macam. Menjalankan saja, kita lihat, oke, terdapat 5 klasifikasi yang mungkin ya dari data kita. Baik, selanjutnya kita langsung saja buat sebuah decision tree. Dan decision tree ini dapat digunakan dengan cara mengimplementasikan kode ini. Jadi tree.decisionTree classifier, dan ini merupakan beberapa parameter yang dapat digunakan. Contohnya di sini ada maxdepth. Maxdepth ini salah satu proses pruning tadi ya. Kita berusaha membuat pohonnya itu dalamnya sebatas 4 saja. Nggak lebih dari itu, supaya tidak overfitting tadi. Random setting kita tentukan untuk memberikan gambaran atau menentukan variasi decision tree yang kita gunakan. Setelah kita buat decision tree-nya, kita fit data training dan juga data prediksi yang kita gunakan. Kemudian kita bisa langsung saja tes tingkat akurasi yang dimiliki oleh decision tree ini. Gitu. Kita coba training akurasinya dan kita juga coba testing akurasinya. Lalu kita print. Baik, ternyata setelah dijalankan, decision tree yang kita buat itu memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi ya. Jadi training akurasinya 100% dan testing akurasinya pun 100%. Ini artinya model berhasil memprediksi secara tepat, baik untuk data yang dia gunakan dalam pembelajaran, dan juga data yang dia gunakan untuk pengujian. Begitu. Ini sangat bagus, sangat ideal tentunya. Karena dia dapat memprediksi 100% data yang belum dia pelajari, dan tidak ada permasalahan overfitting atau perbedaan akurasi yang jauh antara data training dan data testing itu sendiri. Nah, dari sini bisa kita visualisasikan menggunakan function export text yang tadi sudah diimport sebelumnya. Kita jalankan saja, dan ini adalah gambaran decision tree yang kita bangun ya. Jadi seluruh data itu ternyata dia memiliki root node-nya adalah kandungan sodium potasiumnya ya. Ketika sodium potasiumnya kurang dari 14,63, maka dia akan masuk ke domain yang di sebelah sini. Begitu. Kemudian setelah dicek, apa jika ini tidak terpenuhi, maka bisa langsung diklasifikasikan pasien tersebut harusnya mendapatkan drug tipe Y. Seperti itu. Untuk case yang memenuhi kasus ini, maka kita langsung saja ke tahap berikutnya. Mengecek bagaimana blood pressure-nya, apakah di bawah 1,5, apakah di atas 1,5, seperti itu. Dan seterusnya. Ini bisa langsung kita interpretasikan bagaimana decision tree ini bekerja. Ini referensi yang saya gunakan, dan sepertinya untuk data yang kita implementasikan hari ini itu sangat-sangat sempurna, sehingga dia bisa mencapai tingkat akurasi yang sangat-sangat tinggi, begitu ya. Walaupun pada kenyataannya kalau kita bertemu dengan data-data yang sebetulnya di real world, begitu, datanya memang tidak serapi ini. Makanya kita perlu melakukan berbagai optimasi yang ada, seperti pruning tadi contohnya. Kita bisa memainkan max step-nya, dibatasi berapa, kemudian kita bisa tentukan kriterianya, kita mau pakai apa, kita mau pakai entropi, atau Gini index, atau dan lain-lain, atau log loss misalkan. Dan juga kita bisa menentukan splitternya, apakah splitternya ingin random atau best split. Best split ini kita memilih, secara default dia sebetulnya memilih best split ya. Dia itu memisahkan data yang ada dengan cara terbaiknya begitu, dibanding salah satu opsi lainnya yaitu random. Seperti itu. Ya, mungkin itu gambaran untuk decision tree dan juga implementasinya ya pada data yang
sebetulnya sudah rapi segini, makanya nilainya pun sudah bagus gitu, tingkat akurasinya. Sekian dari saya dan kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.